أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. صدق الله العظيم. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus atau adil. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-11, namanya surat Hud, ayat 56 dan ayat 57. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami sedang berada di rumah kediaman kami, tempat kami dilahirkan, tepatnya di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah kami sedang berkumpul dengan adik-adik kami. Doa-doa yang kami panjatkan mudah-mudahan seluruh keluarga besar Bapak Haji Sunawar dan Ibu Haja Sofiatun di mana saja dan seluruh handai taulan sahabat dalam keadaan sehat wal afiat.
Amin ya Rabbal Alamin. Begitu pula para pecinta Al-Quran di BCA Buyani. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Marilah kita bersama-sama untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa untuk beristiqomah, untuk berhakko tilawati, berhakko tukotih, dan berhakko jihadi. Doa-doa kita mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allah menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita mengingat dan sekaligus memahaminya dan mengamalkannya yang namanya SDITS. Apakah itu? S-nya adalah syukur, D-nya adalah doa, I-nya adalah istighfar, T-nya adalah taubat, dan S-nya adalah sedekah. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang kita laksanakan, baik puasa kita, sholat tarawih kita, sholat witir kita, dan seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin. Kita mengikuti pelatihan di bulan suci Ramadan sebulan penuh. Dan tentunya kita sudah berkali-kali yang sudah berusia lanjut untuk mengalami yang namanya pendidikan di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu harapan kita mudah-mudahan kesemuanya menjadi wasilah kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi syukur ini adalah luar biasa. Karena orang-orang yang mampu untuk bersyukur, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan akan senantiasa melindungi diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Betapa bahagianya kalau kita ini menjadi orang-orang yang syukur. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki yang berlimpah ruah, maka syukur itulah yang harus kita lakukan dengan cara kita berbagi dengan diri kita, keluarga besar kita, dan juga umat Islam, baik berupa harta ataupun itu ilmu,
pengetahuan yang akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan. Orang yang dermawan itu mereka dicintai oleh surga, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Islam, dicintai oleh Rasul, dan dicintai oleh orang-orang yang beriman takwa. Jadi ciri iman dan takwa adalah dia bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita teringat juga nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada ayah dan ibunda kita. Nanti lihat di surat 27 ayatnya 19. Ada sebuah doa yang luar biasa. Mari kita amalkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Karena itu namanya hidup, ada senang, ada susah, ada bertambah dan ada berkurang. Marilah kita senantiasa memahaminya. Dan tentunya kita belajar yang namanya SS, yaitu sabar dan sholat. Lihat nanti di surat kedua ayatnya 45 sampai 46. Dengan sabar dan sholat itulah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya dzikrul maut. Jadi orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mengingat hidupnya dengan hasanah dan juga mengingat matinya dengan hasanah. Istilahnya kita memohon hasanah itu du-bah-jah. Apakah itu? Du adalah dunia, ba adalah barzah, a adalah akhirat, ilal jannah. Itulah yang dicita-citakan oleh kedua orang tua kita. Kita berupaya dalam hidup ini sampai wafat kita dalam keadaan fitri. Kita hadir dalam keadaan suci. Marilah kita pertahankan kesucian itu, senantiasa bersahabat dengan kitab-kitab suci. Dan juga bersahabat pula dengan orang-orang yang suci. Di dalam ajaran pramuka ada yang namanya suci dalam ucapan, pikiran, dan perbuatan. Itulah lambang-lambang yang kita peroleh waktu kita sekolah dulu. Ada yang namanya tunas kelapa. Jadi tunas kelapa ini sebagai lambang iman dan takwa kita. Kalau di Arab sana namanya buah kurma. Kemudian Nabi juga menyatakan umat yang beriman takwa itu seperti buah jeruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk bersyukur dan senantiasa berdoa dalam langkah-langkah kita yang disertai yang namanya istighfar dan taubat. Namanya manusia pasti banyak kelemahan-kelemahan.
Oleh karena itu untuk menutupi kelemahannya itu Allah memberi wasilah dengan cara istighfar dan taubat. Istighfar, astagfirullah, kemudian taubat, wa atubu ilaik, dan banyak-banyaklah membaca sholawat Nabi sallallahu ala Muhammad waktu datangnya waktu Isya sampai datangnya waktu subuh. Apa yang kita laksanakan adalah istighfar, taubat, dan sholawat. Setelah itu subuh sampai datangnya waktu Isya, marilah kita perbanyak dengan membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Dan marilah kita belajar bersedekah. Jadi sedekah ini luar biasa sebagai tanda orang yang beriman takwa yang asli. Yang namanya kemampuan kita tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang kurang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita agar rajin untuk bersedekah. Karena dengan sedekah yang dilaksanakan itu umurnya akan menjadi berkah, ilmunya menjadi berkah, keluarganya menjadi berkah, dan berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengingat akan pelajaran-pelajaran sedekah yang telah disampaikan oleh ayah dan ibunda kita. Lihat nanti di surat Al-Baqarah ayatnya 260 sampai ayat 274. Kita lanjutkan kajian kita di surat 11 ayatnya 56. Pada ayat ini Allah menerangkan perkataan Nabi Hud alaihi salam dalam menjawab tantangan kaumnya. Jadi para nabi dan para rasul ternyata juga banyak yang menemui yang namanya tantangan. Jadi dengan adanya tantangan-tantangan itulah maka diperlukan kokohnya iman dan takwa yang istiqomah dan kokohnya kesabaran yang istiqomah seperti kesabaran para nabi dan rasul yang mendapatkan ulul azmi. Disingkat dengan NIMIM. Apakah itu? N-nya adalah Nabi Nuh alaihi salam, I-nya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, M-nya adalah Nabi Musa alaihi salam, I-nya adalah Nabi Isa alaihi salam, dan M-nya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi marilah kita senantiasa memohon agar kita bisa menghadapi seluruh tantangan-tantangan yang akan muncul dari setan, dari jin, ataupun setan dari manusia. Yaitu setelah ia menyuruh mereka bergabung semuanya bersama dengan Tuhan-Tuhan mereka dalam melaksanakan segala macam tipu daya untuk membinasakannya. Jadi langkah-langkah orang-orang yang geladrah, walaupun itu berkumpul mereka untuk membinasakan Nabi dan Rasul,
para kiai, para habaib, para umat Islam, mereka tidak akan mampu, karena orang-orang yang beriman takwa senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejarah sudah membuktikannya dan akan berlaku sepanjang zaman ini. Oleh karena itu marilah kita bersama orang-orang yang baik. Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Jangan kita mengikuti orang yang binasa, orang yang suka menantang kebaikan. Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Mereka bolone setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Lalu dinyatakannya bahwa ia sudah bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Tuhan mereka yang telah menciptakan alam semesta ini. Tidak ada binatang satupun yang melata di atas jagat raya ini yang tidak dikuasainya. Jadi jagat raya, alam semesta, bumi dan isinya, langit dan isinya, semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini adalah makhluk. Yang namanya makhluk pasti akan binasa. Nanti lihat di surat 28 namanya Al-Qasas. Ayatnya ayat 88. Jadi oleh karena itu marilah kita memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keabadian di dalam iman dan takwa. Jadi iman dan takwa saklawase, bahasanya itu abada. Amin ya robbal alamin. Janganlah iman takwa itu musiman. Yang namanya musiman, buah musiman, hari ini ada buah ini berbuah di bulan ini, tapi di bulan yang lain mereka tidak berbuah. Ini tentunya memberikan gambaran kepada kita kalau bisa kita seperti buah yang senantiasa berbuah, yaitu setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba Allah dan pemimpin yang baik. Lihat nanti pohon yang baik ada di surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 27. Jangan menjadi buah yang buruk atau pohon yang buruk seperti bunga yang baunya wangi namun rasanya pahit, seperti buah handola, yaitu buah yang apabila dimakan kemudian yang memakan mati. Ini sangat berbahaya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Orang yang beriman takwa, yang cinta kepada Al-Quran, dia seperti buah jeruk yang manis. Kemudian umat yang beriman takwa, yang cinta kepada Al-Quran, dia seperti buah kurma. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Mereka diumpamakan seperti bunga. Yang namanya bunga, siapa yang tidak suka bunga? Kalau kita menanam bunga, pasti yang namanya kumbang-kumbang itu pasti akan datang. Ya, oleh karena itu bunga di sini rasanya pahit dan ini harus berhati-hati. Dan perumpamaan lain adalah buah handolah, ya, seperti buah yang apabila dimakan kemudian
orang itu bisa mati atau orang itu bisa suka berbuat dosa. Misalnya di zaman Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa alaihi salam ada namanya pohon khuldi. Marilah kita hindari gangguan dan ajakan setan yang terkutuk dengan kokohnya iman, dengan kokohnya ilmu, dengan kokohnya amal, dengan kokohnya ikhlas yang istiqomah, fa insya Allah setan pasti kalah. Lihat nanti di surat Al-Baqarah 207 sampai 208. Dengan demikian, jawaban Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya yang bernada menantang dengan berani itu bukanlah didorong oleh rasa sombong, takabur dan sebagainya, tetapi didorong oleh keimanan yang telah membaja dalam lubuk hatinya untuk mempertanggungjawabkan kebenaran dakwahnya yang disampaikan kepada kaumnya. Jadi para pengikut Nabi dan Rasul itu ada yang menjadi yang namanya SDA, yaitu sahabat dunia akhirat. Ada yang menjadi SDA adalah saudara-saudari dunia akhirat, yang mana iman dan takwanya itu membaja kuat, ya. Jadi dia menjadi misalnya di zaman Nabi Isa alaihi salam ada sahabat pengikut setianya namanya Hawariyun, ya. Ada juga di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Nanti lihat At-Taubah ayatnya 99 sampai ayat 100. Dan marilah kita berdoa selalu, Rabbi habli minas solihin. Itu suratnya 37, ayatnya ayat 100. Dan kami berada di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, untuk memperingati 100 harinya ibunda kami yang sudah wafat meninggalkan kami, sehingga kami teringat angka 100 adalah angka yang sudah maksimal perjalanan kehidupan yang suci dan mulia. Ayah dan ibunda kami sudah melampaui namanya angka 100, sehingga kami semuanya ditinggalkannya, dan kami bisa memetik hikmah-hikmah di dalam kehidupan ini. Nabi Hud alaihi salam yakin bahwa orang-orang kafir dari kaumnya itu tak akan dapat berbuat sesuatu apapun di luar ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah tawakalnya sesuai dengan anjuran Allah sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat Ali Imran ayatnya 159. Ini adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang sopan, ya, dengan akhlak yang mulia yang ditunjukkan uswah kita yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Yang namanya lawan itu menjadi kawan, yang namanya orang yang membenci menjadi benar-benar cinta. Inilah manfaat daripada akhlak mulia, bisa menyebabkan orang-orang yang memusuhi akhirnya menjadi sahabat-sahabat setia.
Kemudian kita lanjutkan di ayat 57. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan rangkaian penutup dari perkataan Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya dengan peringatan bahwa jika mereka berpaling dari apa yang telah disampaikannya itu dan tetap mendustakannya sebagai Rasul Allah, maka ia tidak dapat lagi berbuat lebih dari itu karena ia telah melaksanakan dakwah yang diamanatkan Allah kepadanya. Amanat itu telah dilaksanakan dengan ikhlas dan tugasnya hanya sekedar menyampaikan. Ini loh yang namanya amanat, yang namanya istri, yang namanya anak, yang namanya siswa-siswi dan semuanya. Ini adalah amanat yang dipikulkan kepada kita. Oleh karena itu marilah kalau kita diberi amanat, marilah kita amanah. Jangan sampai seperti orang ini di At-Taubah ayat 67 sampai 70, bila berkata ia dusta, bila berjanji ia diingkari, kemudian apabila diberi amanah dia malah berkhianat. Inilah orang terlaknat. Oleh karena janganlah diikuti. Tapi sebagai solutifnya yaitu surat At-Taubah ayat 71 sampai 72, mereka adalah orang-orang yang beriman takwa, yang apabila berkata ya jujur, apabila berjanji ditepati, dan apabila diberi amanah dia amanah. Mudah-mudahan keluarga besar kita, wabil khusus yang ada di desa Nglarangan ini, yang bersahabat dengan Dukuh Candi, ada Kepoh, ada Dondong, ada Samberan Etan, ada Samberan Kulon, ya, tempat kelahiran ayahanda kami Bapak Haji Sunawar, dan kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di tempat kelahiran kami ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh karena itu, jika mereka masih tetap menantang dan membangkang, maka adab Allah akan ditimpakan kepada mereka dan mereka diganti oleh Allah dengan kaum yang lain. Jadi kalau seorang ayah, seorang ibu, seorang ustadz, seorang ustadzah, para pembina sudah mengajak dakwah dengan cara yang baik, kemudian dia tidak mau mengikutinya, maka dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ingat David, yaitu dikir, fikir, ikhtiar, terus tawakal. Itulah hikmah yang kami dapatkan dari anak kami pada saat anak kami Farah Azamardotilah itu di lembaga pendidikan Al-Furqon. Di sana ada yang namanya himmah, yang namanya David tadi. Mudah-mudahan senantiasa keluarga besar Al-Furqon senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat. Selanjutnya Nabi Hud alaihissalam menegaskan bahwa mereka sedikit pun tidak akan dapat membuat madorot terhadap Allah disebabkan berpaling dari keimanan atau dengan sebab-sebab lainnya. Sungguh Allah Maha Pemelihara segala sesuatu dengan cermat, sesuai dengan sunnahnya yang ditentukan oleh irodahnya, antara lain menolong rasul-rasulnya dan menimpa adab kepada musuh-musuh mereka. Jadi ayah dan ibu juga ada musuh-musuhnya. Kadang yang namanya anak, yang namanya mutiara hati istri suami itu saling bermusuh-musuhan.
Karena apa? Karena mungkin ya pemahamannya tidak sama sehingga saling ke sana, yang satu ke sini, yang satu ke sinu, yang satu ke sana, tidak bisa berjalan dengan harmonis. Oleh karena itu, marilah kita lihat keluarga Imron, keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, keluarga Nabi Ismail alaihi salam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Ini adalah keluarga-keluarga yang baik yang harus kita contoh. Penegasan Nabi Hud alaihi salam karena kaumnya bahwa mereka tidak akan dapat membuat madorot kepada Allah disebabkan berpalingnya mereka dari beriman dan tetap dalam kekafiran, bukanlah sekedar peringatan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi memang demikian hakikat dan kenyataannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu kafir, ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu. Surat Az-Zumar ayat 7. Jadi syukur ini luar biasa. Dengan syukur akan menjadi makmur. Dengan syukur kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Allah berfirman, fa'budu ma syi'tum min dunihi qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah selain Dia sesukamu, yaitu orang-orang yang musyrik. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Surat Az-Zumar ayat 15. Jadi nanti ada orang itu yang berbahagia hakiki, ada yang berbahagia semu. Jadi marilah kita pilih bahagia hakiki. Kalau seorang ayah dan ibu sudah menemukan iman dan takwa yang kokoh, marilah beristiqomah sampai ajal menjemput kita. Dan wariskanlah iman dan takwa itu kepada seorang kakak kepada adik-adiknya, seorang guru kepada murid-muridnya, seorang ayah ibu kepada seluruh anak dan cucunya. Inilah sebuah hikmah yang harus kita pahami dan kita miliki dalam hidup yang singkat ini. Karena itu kita hidup ini seperti orang yang bepergian. Jadi orang bepergian itu tidak lama, ya, kadang sore berangkat, singgah di rest area, kemudian kembali lagi ke tempat tinggal mereka. Atau seperti orang yang mampir ngombe. Jadi ternyata kehidupan kita ini sangat singkat. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati, insya Allah, dengan kita bersahabat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Hadis dengan cara M5, yaitu membaca, menghafal, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah dan pemimpin yang terbaik, namanya ro'in. Jadi namanya pemimpin, yang dipimpin itu bisa di belakang, yang dipimpinnya ada di depannya, seperti guru,
bisa di depan, bisa di tengah atau di belakang, kesemuanya itu adalah dalam rangka untuk menjadi uswatun hasanah. Untuk menjadi uswatun hasanah harus punya sifat sidik, fatonah, amanah, tablik. Nanti lihat di surat 48 namanya Al-Fat ayat 27 sampai 29, ciri-ciri pecinta pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan juga di surat Ali Imran ayat 31, Ali Imran 79 adalah para guru robbani, ya, ayah ibu robbani, anak cucu robbani yang robbani, ya, itu biasanya dipakai merek jilbab namanya robbani, dan itu ada di dalam Al-Quran. Mereka yang termasuk robbani itu adalah generasi-generasi yang luar biasa, yang berakhlakul karimah, yang akan mendapatkan prestasi yang tinggi, selamat dunia akhirat, jaya, cukup, sandang, pangan, papan, dan pengakuan untuk menjadi orang yang soleh dan solihah. Ini adalah sebuah keutamaan yang harus kita mohonkan, kita upayakan agar kita menjadi orang-orang yang baik. Jadi orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang bermanfaat, baik bagi dirinya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari tempat kelahiran kami, Bumi Ngelarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Kami sudah berusia 53 tahun, tepatnya di 5 Juni 1970, dan sekarang sudah 2024 miladiah. Umur kami sudah 53 tahun, dan di bulan Juni nanti kami sudah berusia insya Allah 54 tahun. Oleh karena itu kami senantiasa belajar firman-firman suci, sehingga 53 itu adalah bintang. Kami berharap keluarga besar kami ini menjadi bintang-bintang. Oleh karena itu doa-doa kami senantiasa keluarga besar di Bojonegoro, keluarga besar Ibu Khairul Ummah beserta keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat, dan juga adik kami di Sidoarjo, Haji Zainul Arifin, dan keluarga semua mudah-mudahan sehat walafiat, juga Sono, juga Nikmah, juga Nelly, mudah-mudahan sehat walafiat, dan keluarga saya di Anggaswangi, Mas Hakim, mudah-mudahan sehat walafiat, dan juga seluruh keluarga besar dari Bapak Haji Sunawar. Ada yang namanya Palik Ishak sekeluarga, mudah-mudahan sehat walafiat. Palik Budiono sekeluarga, mudah-mudahan sehat walafiat. Boleh Al, boleh Tin, semua mudah-mudahan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari keluarga Ibu Hajah Sofiatun, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat juga. Keluarga besar Pak Denurlan, keluarga besar Palik Darmuhadi di Talun, dan juga Palik Hari, dan juga keluarga Palik Haji Muhammad Basori, dan juga Boleh Sundari, dan juga Boleh Sunaryati, masyarakat Ngelarangan dan sekitarnya. Mudah-mudahan kami beserta keluarga, adik-adik kami di hari yang lain sempat untuk berkunjung di bumi Ngelarangan ini. Mudah-mudahan menjadi lambang hilang gemilang dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan senantiasa sukses keluarga besar kami dan sahabat-sahabat kami yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, di mana saja ustadz-ustadzahnya dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, mudah-mudahan sehat walafiat, dan juga sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Hikmah Surabaya juga mudah-mudahan selalu sukses, sehat walafiat, yang ada di Al-Muslim Sidoarjo, mudah-mudahan sehat walafiat, di Nurul Falah, mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat,
kita senantiasa saling bantu doa antara saudara satu dan saudara yang lain. Mudah-mudahan Allah menghilangkan ghil kita, yaitu ghil itu adalah iri hati. Dengan fitri maka iri hati akan lari. Lihat di surat 59 ayatnya 10, 18 sampai 24, dan fitri ada di surat 30 ayatnya 30 sampai 60, namanya surat Ar-Rum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumbuh kembangkan ayat-ayat cinta yang ada di dalam diri kita, Ar-Rum 21, dan juga mudah-mudahan keluarga besar kita menjadi SS, yaitu solih solihah, di surat 33 ayatnya 33 sampai 35. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panjenengan semuanya panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafat kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Wabil khusus ayah dan ibunda kami dan seluruh guru-guru kami yang ada di MI Larangan, guru-guru kami di MTS Telun, guru-guru kami di PGN Bojonegoro, dan guru-guru kami di IAIN Surabaya, dan di mana saja ya Allah, rahmati mereka ya Allah, kasih sayangi mereka, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Dan juga seluruh para pecinta BCA di Buyani, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman di mana saja berada. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.